Alhamdulillah yang kami hormati segenap pengurus takbir Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir. Semoga senantiasa Allah limpahkan rahmat kepada kita semuanya. Allah senantiasa hujamkan kepada kita semuanya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semakin dilapangkan dalam kita menjemput rezeki yang halal dan thayyiban, serta kita senantiasa pula dihadirkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan rasa syukur karena tidak ada ujian yang hak itu semata-mata kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji itu hanyalah untukmu. Maka mari kita sungguh-sungguh bersyukur jika di detik ini, saat ini kita masih diberikan nikmat demi nikmat. Kita bisa duduk saja di sini, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernafas saja. Apakah kita yang menciptakan nafas atau Allah yang menghadirkan oksigen yang gratis ini? Kita masih bisa, Masya Allah, merasakan nikmat bekerja di tempat ini adalah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita pula tawakal lazimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Insyaallah dengan hari ini, siang ini kita kembali belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian dari tanda Allah inginkan kebahagiaan untuk kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebahagiaan untuk kita, Allah akan tambahkan ilmu pemahaman agama kepada kita. Salah satunya kita belajar untuk mengokohkan akidah kita dengan belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Dan dengan kita belajar sirah Nabi SAW ini, sejatinya Allah akan tambahkan petunjuk kepada kita, Allah tambahkan rahmat kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Ini adalah kisah-kisah para hamba-hamba kasih Allah, termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Bukanlah cerita yang dibuat-buat. Jadi Al-Quran ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Artinya dari ayat sebelumnya, sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran. Artinya ada hikmah, ada ilmu dari kisah-kisah yang kita pelajari, khususnya bagi kisah-kisah Masya Allah, para kekasih Allah, wabil khusus baginda Nabi SAW. Allah akan berikan petunjuk kepada kita dan rahmat kepada kita manakala semakin kokoh akidah kita, keimanan kita. Dan dengan belajar sirah Nabi ini akan semakin menambahkan wawasan kita tentang perjuangan jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Kita mendapatkan contoh role model, uswatun hasanah yang terbaik, yang sangat tepat untuk diri kita. Maka sungguh-sungguh kita memperbanyak untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, di sela-sela Masya Allah aktivitas kita, pekerjaan kita memang tidak ringan di sela-sela ibadah kita tambahkan lagi ilmu dan lain sebagainya, Masya Allah. Tapi inilah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang di waktu sore hari merasa lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya, artinya apa? Ketika kita ini bekerja mencari nafkah ini, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Masya Allah. Hadis riwayat Tabrani. Maka kelelahan kita, kecapean kita di tengah-tengah pekerjaan ini adalah penggugur dari dosa-dosa kita.
Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ya dari riwayat Ibnu As-Sakir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, oleh puasa, oleh haji dan umrah, tapi hanya dapat terhapus oleh lelahnya seseorang dalam mencari nafkah. Masya Allah. Maka ini adalah bagian dari amaliyah kita dalam pekerjaan kita. Manakala kita sungguh-sungguh full lillahi ta'ala, rezeki kita benar-benar yang halal thayyiban, ini menjadi pula penggugur dosa-dosa kita. Maka Masya Allah, ini nikmat yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di bab tentang perjanjian Aqabah yang kedua. Kalau kemarin kita belajar tentang perjanjian Aqabah yang pertama, kali ini kita akan belajar tentang perjanjian Aqabah yang kedua. Ini adalah sebuah perjanjian yang mencontohkan, mencerminkan rasa keikhlasan yang tulus dari kaum Ansor. Jadi kecintaan, kesetiaan dari kaum Ansor, penduduk Yathrib, kalau saat itu adalah penduduk Madinah, yang untuk sungguh-sungguh ya, menempuh segala ujian untuk mensupport, untuk membela perjuangan agama Islam, dan sungguh-sungguh untuk melindungi Rasulullah SAW. Nah, mengapa penting sekali ya Baiat Aqabah yang kedua ini untuk kita pelajari? Apa saja peranan, dampak, impact dari Baiat Aqabah yang kedua ini bagi umat Islam? Salah satunya adalah perjanjian Aqabah yang kedua ini sungguh berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu belum ada tuntunan dalam baiat tersebut tentang jihad, tentang perjuangan. Lebih kepada ya bagaimana kita menjaga diri kita yang menghindari zina kemarin ya, tidak boleh mengambil hanya orang lain, tidak boleh mencuri dan sebagainya. Itu baiat Aqabah yang pertama. Tapi di baiat Aqabah yang kedua, inilah awal gerbang di mana ya Masya Allah pintu-pintu kebesaran Islam itu mulai dibuka. Jadi dalam perjanjian Aqabah kedua, ini momentum terpenting terbukanya jalan untuk hijrah bagi para sahabat, ya, bagi Rasulullah SAW ke Madinah, yang kemudian dari sanalah nanti akan terjadi perang Badar yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ya ada salah satu sahabat yang Masya Allah ini juga diriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad ya, ditulis oleh Imam Bukhari. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3889 disebutkan, "Wa laqad syahidtu ma'an nabi." Saya telah menyaksikan malam Aqabah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Aqabati hina tawathaqna 'ala al-Islam. Yang manakala kami berjanji setia membela Islam, wa ma uhibbu an li biha mashhad badrin wa in kanat badrun. Saya tidak lebih suka jika ditukar dengan perang Badar. Artinya orang-orang yang hadir di baiat Aqabah kedua ini, beliau merasakan apa? Bahwa lebih penting baiat Aqabah kedua ini daripada perang Badar. Ya. Wa in kanat badrun adzkara fin nasi minha. Ya Masya Allah. Walaupun perang Badar itu lebih diingat oleh banyak sekali manusia ketimbang perjanjian Aqabah. Ya, karena sebelum adanya perang Badar itu sangat ditentukan oleh apa? Pemantik awal. Pemantik awalnya apa? Dibukanya jalan terang orang-orang untuk berhijrah ke Madinah itu dimulai dari baiat Aqabah yang kedua. Dan kita juga bisa mengambil hikmah, nanti kita bahas juga salah satu isi dari perjanjian baiat Aqabah kedua itu adalah semuanya berjanji, bersaksi sungguh-sungguh untuk ya wan nafaqati fil usri wal yusri. Ini isi di baiat Aqabah yang kedua. Semuanya berbaiat, sumpah setia untuk apa? Untuk menafkahkan harta, baik itu ketika sempit ataupun ketika lapang. Karena ini juga selaras dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 15 tentang apa? Hubungannya keimanan umat Islam itu adalah dilihat seberapa dia sungguh-sungguh baik waktu sempit ataupun saat lapang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ditunjukkan dengan bukti. Apa buktinya? Mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi sungguh-sungguhnya orang-orang di baiat Aqabah ini Masya Allah luar biasa. Nanti kita bahas lebih mendalam. Tapi latar belakang adanya baiat Aqabah yang kedua ini sejatinya masih sama dengan baiat Aqabah yang pertama. Apa
Apa saja kemarin latar belakangnya? Mengapa ada kejadian Baiat Aqabah ini? Yang pertama, ya salah satu asbabnya penduduk Yathrib itu kan ya, terkontak-kontak yang sebelumnya mereka bersaudara, kemudian kedatangan kaum Yahudi. Akhirnya ya terpecahlah suku Aus dan Khazraj yang seringkali diadu domba. Maka mereka merasakan ketidaktenangan dengan adanya kaum Yahudi. Maka mereka merasa untuk mencari ya sosok figur pemimpin yang bisa menyatukan baik itu Khazraj maupun Aus. Dan seringnya mereka ya saling bersengketa satu sama lain. Dan di tahun ke-11 kenabian, orang-orang Yathrib ini ya Masya Allah mulai ya ketika datang ke Mekah, mulai pas di musim haji, mulai mendengar adanya ya tanda-tanda seperti yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi akan adanya Nabi yang baru, turunnya Nabi yang terakhir, Masya Allah. Dan sembari pas di waktu momen-momen itu, Rasulullah itu senantiasa berdakwah kepada kabilah-kabilah yang sedang berhaji. Dan tibalah masanya Rasulullah berjumpa dengan orang-orang Yathrib. Dari rombongan orang Yathrib sebenarnya banyak, tapi yang beriman, yang mau bersyahadat ya hanya ya seberapa atau segelintir saja. Dan kemarin kita bahas di mana letaknya Aqabah ini. Letaknya Aqabah ini adalah di Bukit Aqabah, letaknya di antara, lebih dekat dengan Mina ya, antara Mina dengan Mekah. Ada satu bukit yang ini lebih dekat dengan arah ke Mina. Ya. Mari kita masuk di bab ya tentang Al-Aqabatus Tsaniyah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan untuk musannif, pengarang kitab, muallif yang juga membuat syarah maupun ya khulasahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aqabatus Tsaniyah. Ini bab menjelaskan tentang Baiat Aqabah yang kedua, sumpah setia ya di Bukit Aqabah yang kedua. Bagian awal fis sanati ats-tsalitsata asyrata, pada tahun ke-13 dari ya Masya Allah minan nubuwati, dari kenabian. Wafada ala rasuli, datanglah kepada Rasulullah SAW salasatun wa sab'una. Jadi ada yang datang berapa? 73 ya, 73 rajulan, laki-laki ya. Wa imra'atani min arabil madinati, dan dua perempuan dari Madinah. Ini kalau di dalam catatan kaki kitab ini disebutkan dari 73 laki-laki ini, yang 62-nya adalah kaum Khazraj dan 11-nya dari kaum Aus. Berbeda dengan Baiat Aqabah yang pertama, mayoritas kemarin kaum Aus semuanya. Nah ini malah justru yang paling banyak adalah dari kaum Khazraj. Ada satu fenomena yang bisa kita pelajari di sini. Ketika kemarin berapa orang yang Baiat Aqabah yang pertama, masih ingat betul? Berapa orang? 12, Masya Allah, saya masih ingat ya. Dari 12 orang ini kan akhirnya Rasulullah perintahkan ada satu ya orang Quraisy, sahabat Nabi, yang ditunjuk untuk menyertai, memimpin mereka. Namanya siapa? Ya. Mus'ab bin Umair. Ini adalah tanda keberhasilan beliau, tanda keberkahan ketika Mus'ab bin Umair ini ditunjuk untuk datang ke Madinah, ke Yathrib, Masya Allah. Dari ditunjuklah Mus'ab bin Umair berangkat, itu kan musim haji di tahun ya Masya Allah ke-12 kenabian. Setahun berikutnya, musim haji berikutnya, langsung datanglah berbondong-bondong. Dalam beberapa riwayat disebutkan yang haji saat itu, karena ini kan mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang haji itu lebih dari 500. Tapi sejatinya di situ yang sudah bersyahadat itu ya yang datang ini tadi, rombongan ini tadi, 73 laki-laki dan 2 perempuan. Ini sudah mengikuti Mus'ab bin Umair, sudah bersyahadat. Ini keberhasilannya Mus'ab bin Umair, Masya Allah. Sampai-sampai saking cintanya mereka kepada Rasulullah, mereka itu seringkali berdiskusi ya, sampai kapan kita biarkan Rasulullah itu berkeliling ke kabilah-kabilah Mekah lalu senantiasa ditolak. Nah ini salah satu apa? Keberhasilan setahunnya dakwah Mus'ab ya, Mus'ab bin Umair ya, Masya Allah radhiyallahu anhu. Maka kemudian dipersiapkanlah di musim haji tersebut, diaturlah pertemuan dengan Rasulullah SAW di Bukit Aqabah. Tadi ada 73 laki-laki dan 2 perempuan. Ini juga riwayat ini juga disebutkan dalam kitab
Ar-Rahiq Al-Maktum ya, yang ditulis oleh Al-Mubarakfuri ya, insyaallah. Kita lanjutkan dari kitab tadi. Fabay'ur rasula 'indal aqabati tsaniyati. Mereka bermubayyah. Mubayyah ini sumpah setia atau berbaiat ya dengan Rasul ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'indal aqabati tsaniyati, di dekat Aqabah untuk yang kedua kali. Ala ayya'budullaha, bahwa mereka akan menyembah Allah wala yusriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Wa ayyamna'ur rasula idza hajara ilaihim, tidak menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke tempat mereka. Untuk lebih detailnya ya, Masya Allah, detik-detik perjanjian Aqabah ini Masya Allah luar biasa. Saat itu ya diriwayatkan ada lebih dari 500 orang Yathrib yang juga ikut melakukan ibadah haji. Kalau ini sampai ketahuan ada baiat ini, juga 73 orang ini juga tidak akan selamat. Kemudian di sisi lain, orang Quraisy juga gak senang dengan dakwah-dakwahnya Rasulullah SAW. Maka proses baiat Aqabah yang kedua ini dilakukan secara secara sembunyi-sembunyi. Jadi sahabat Ansor ini keluar kemah bergantian, secara kelompok kecil teratur, 3 orang naik ke bukit yang bertahap, ya sampai nanti berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di sana yang mengetahui kejadian ini dari kaum muslimin hanyalah Rasulullah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi di saat prosesi baiat Aqabah yang kedua ini, Rasulullah SAW itu bersama dengan paman beliau yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa ini Al-Abbas? Padahal saat itu beliau belum masuk Islam. Kenapa kok dia bisa malah justru menyertai baiat Aqabah kedua ini, bahkan melindungi Rasulullah, menjamin hidupnya Rasulullah? Beliau inilah pengganti tahtanya Abu Thalib saat beliau itu wafat. Jadi ini yang masih pamannya Nabi SAW yang menggantikan kedudukan dari paman Rasulullah SAW yang wafat, yakni Abu Thalib. Beliaulah yang bernama Al-Abbas, yang nanti ya di beberapa riwayat barulah ada kisah tentang ya syahadatnya beliau Al-Abbas ya, bin Abdul Muttalib. Itu tanggal berapa, hari keberapa dari musim haji ya, proses kejadiannya baiat Aqabah yang kedua itu ya. Ini dipilihlah tepat di penghujung hari tasyrik. Tujuannya untuk apa? Seandainya nanti ketahuan malam hari itu, ya karena itu diam-diam ya dilakukan di malam hari, maka besoknya sudah selesai rangkaian ibadah haji, sehingga mereka bisa langsung kembali ke Yathrib. Lalu apa saja isinya baiat Aqabah kedua ini? Setidaknya ada 5 butir dari isi baiat Aqabah yang kelima ini. Inilah yang mengubah kondisi, Masya Allah, luar biasa. Inilah cikal kebesaran umat Islam yang sangat luar biasa. Isi yang pertama dari perjanjian baiat Aqabah yang kedua ini, yang pertama, mereka sumpah setia untuk mendengar dan taat baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mereka senantiasa menafkahkan atau berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang, ya, baik harta ataupun jiwanya. Yang ketiga, senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, mereka tidak terpengaruh celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu memang belum disyariatkan untuk memerangi orang Quraisy, belum disyariatkan untuk memerangi orang musyrikin. Jadi mereka diingatkan untuk sumpah setia tidak terpengaruh dengan celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, isi dari baiat Aqabah ini yang terakhir adalah mereka berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri. Insyaallah. Ini tidak ringan ya. Poin nomor 5 inilah yang akhirnya sungguh-sungguh ya nanti kita bahas, itu mereka buktikan ya. Mereka sungguh-sungguh buktikan. Salah satu buktinya apa? Mereka sungguh-sungguh ya memegang dari isi perjanjian ini ya, Masya Allah. Nanti ya kita juga akan membahas di beberapa episode kemudian ya yang akan kita masuk
itu ketika di proses perang Badar. Ya. Karena dari tadi ya 73 laki-laki tadi, 70 orangnya itu mereka berjuang ikut membela melindungi Rasulullah di perang Badar. Dan dari ya Masya Allah keseluruhan ini semuanya sungguh-sungguh yang melindungi Nabi dan ikut terlibat dalam perjuangan-perjuangan bahkan peperangan-peperangan kaum muslimin. Jadi 73 orang ini ternyata meskipun itu sebelum Rasulullah hijrah sampai Rasulullah itu wafat, mereka masih memperjuangkan sumpah setianya yang sangat luar biasa ini. Bahkan sepertiga dari 73 plus 2 tadi itu semuanya syahid ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Tsumma akhrajuz nai asyara nakiban minhum. Lalu mereka membagi dari yang hadir ya Masya Allah isna asyara 12 kelompok nakiban minhum yang kemudian ditunjuk oleh Rasulullah seorang nakib. Nakib itu seorang pemimpin, seorang kelompok ya yang mengetuai dari ya kelompok-kelompok tadi. Jadi dari 73 plus 2 75 tadi ditunjuklah 12 ya 12 nakib, 12 ketua untuk memimpin kelompok-kelompok tersebut. Faqala lahumur rasulu, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, antum wakalau ala qaumikum bima fihim, kamu menjadi wakil terhadap kaummu dengan yang ada pada mereka. Ini ditunjuk sungguh-sungguh menjadi imam, menjadi pemimpin kelompok tersebut ya. Insyaallah. Ini dalam riwayat yang lain, dalam kitab yang lain juga disebutkan bahwa ternyata Baiat Aqabah kedua ini bocor rahasianya. Maka besoknya ketika sebelum pulang ke Yathrib itu ada 2 pimpinan yang ketangkap. Ada 2 pimpinan yang ketangkap. Tapi ya, yang satu ini saking luar biasanya, orang Quraisy setelah nangkep gak berani ngapa-ngapain, akhirnya dilepas. Yang kedua, yang ketangkep ini kemudian ada yang menjamin, ya, ada yang menjamin akhirnya dibebaskan. Tapi ya, secara keseluruhan dari 75 ya 73 plus 2 tadi, alhamdulillahnya semuanya bisa kembali ke Yathrib dengan selamat. Kufalau takafalatil hawariyina li Isa bin Maryam. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan metode dakwahnya yang sangat Masya Allah ya. Ini luar biasa, kita bisa ambil contoh ya. Beliau ya bersabda, kamu menjamin ya, menjadi penjamin seperti Hawariyin kepada Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Di sini disebutkan bahwa ada cara Rasulullah SAW itu dalam metafor, dalam menyampaikan itu pengandaian yang mudah diterima oleh ya, umat-umatnya. Di sini seperti apa sih kami ini harus menjaga kaum kami? Nah, di situ langsung diberikan contoh. Sebagaimana kaum Hawariyin, para sahabatnya, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang mereka sungguh-sungguh menjamin ya kehidupan Nabi Isa alaihissalam, melindungi, bahkan turut bersama-sama. Ya, Masya Allah. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wa ana kafilun ala qaumi, sedangkan aku menjadi penjamin bagi kaumku. Ya. Dalam beberapa kisah terkait dengan Baiat Aqabah kedua ini, sejatinya para ya, sahabat kaum Ansor ini juga bertanya, jika aku nanti sungguh-sungguh jalankan 5 hal tadi, apa yang akan aku dapatkan? Rasulullah tidak menjawab kalimat yang lain kecuali surga. Maka dengan ketulusan itulah Masya Allah para kaum Ansor ini luar biasa dalam memegang teguh sumpah setia dalam Baiat Aqabah yang kedua. Faraja'u ilal Madinati, kemudian mereka kembali ke Madinah. Fantasyaral Islamu ya, dan menyiarkan agama Islam fiha aktsara minal marratil ula ya, sehingga dengan lebih semangat lagi Islam pun semakin tersiar dan pesat di sana. Masya Allah. Jadi kita bisa ambil pelajaran ya di sini. Jika di dalam perjanjian Aqabah yang pertama itu ada 12 orang laki-laki dari Yathrib, kalau perjanjian Aqabah yang kedua 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari Yathrib. Kalau perjanjian Aqabah yang pertama itu di tahun ke-12 kenabian, artinya kurang lebihnya kalau dikuruskan di Masehi itu tepatnya di bulan Juli tahun 621 Masehi. Kalau perjanjian Aqabah yang kedua itu di tahun ke-13 kenabian, itu di bulan Juni tahun 622 Masehi. Sama-sama Aqabah 1, Aqabah 2 di musim haji.
dan sama-sama yang dilakukan itu dalam keadaan syirik, sembunyi-sembunyi, dan itu dilakukan pada malam hari, insyaallah. Nah, dalam Qidaratul Sirah disebutkan seluruh sahabat yang berbaiat Aqabah yang kedua ini, sepertiga dari 73 tersebut syahid. 33 orang dari 73 tersebut ikut bersama perang Nabi SAW, dan 70 orang dari semuanya itu yang menjadi Ashabul Badar, yang mereka sahabat yang ikut dalam perang Ahlul Badar, dan mereka telah menepati janjinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Maka apa saja yang bisa kita ambil hikmah dari baiat Aqabah yang kedua ini? Masya Allah. Dalam keimanan mereka tidak bisa tergadaikan. Sungguh-sungguh ketika mereka bersyahadat dari dakwahnya Mus'ab bin Umair, dengan izin Allah mereka teguh sungguh-sungguh, bahkan menanti-nanti kapan di musim haji, kapan bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mereka seringkali berdiskusi, bagaimana dengan Rasulullah yang setiap hari masih berdakwah dalam keadaan yang Masya Allah tidak aman, bahkan hendak dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka mereka terus berjuang bagaimana agar bisa membela, agar bisa melindungi dan lain sebagainya. Dan nanti setelah di bab ini kita akan membahas, insyaallah di pertemuan yang akan datang, ketika baiat Aqabah yang kedua ini bocor, maka kemudian mulailah ada strategi-strategi dari kaum Quraisy untuk menunjuk para pemuda-pemuda terpilih dari kabilah-kabilah Quraisy untuk merencanakan pembunuhan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kejadian tersebut, Rasulullah sudah mulai mempersiapkan, memerintahkan sahabat-sahabat kaum muslimin untuk segera mulai berhijrah terlebih dahulu ke kota Yathrib. Dan disinilah sejatinya hijrah ini bukanlah pelarian, tapi hijrah ini adalah bagian dari ketaatan, bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sungguh-sungguh menjalankan perintah tanpa banyak kita itu Masya Allah bertanya-tanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu, tapi fokus dengan menjalankan apa saja yang menjadi perintahnya Allah, maka disitulah Allah akan Masya Allah senantiasa menghadirkan pertolongan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini, kisah tentang di bab baiat Aqabah yang kedua ini, bisa semakin mengokohkan akidah kita, bisa menambah wawasan kita, bisa menambah keagamaan kita, dan senantiasa pula insyaallah ini kehadiran kita di majelis ilmu Allah jadikan amal solih yang terbaik yang nantinya menjadi pemberat kita saat nanti di hari persidangan. Saat nanti di hari penimbangan nanti akan ada satu amal yang tanpa kita sadari ternyata salah satu amal solih yang terbaik tadi adalah ketika kita sungguh-sungguh dengan ikhlas, rajin istiqomah hadir di majelis-majelis ilmu. Salah satunya adalah kita duduk bersama-sama di Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC untuk nanti memimpin doa kafatul majelis bersama-sama. Barakallahu fikum, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.